Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hadi. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bakalan coba sharing-sharing seputaran mokapot teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang sudah punya kompor listrik? Nah, buat kalian yang sudah punya kompor listrik ya, ataupun buat kalian yang sering nyeduh mokapot, kopi mokapot dengan menggunakan kompor listrik, ataupun yang baru punya kompor listrik. Nah, hari ini saya bakalan coba berbagi beberapa tips ya, tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menyeduh kopi mokapot dengan menggunakan kompor listrik agar tidak gosong teman-teman. Buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman semuanya, dan sekarang saya bakalan coba memperlihatkan ke teman-teman ya beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan, khususnya untuk penyeduhan kopi mokapot dengan menggunakan kompor listrik teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, ada beberapa perbedaan memang antara penggunaan kompor yang menggunakan sumbu api dengan menggunakan kompor listrik, dan nanti teman-teman akan melihat ya seperti apa seharusnya kita memperlakukan mokapotnya agar hasil ekstraksi kopi mokapotnya itu tidak gosong ya, rasanya itu tetap pas, nikmat dan enak teman-teman pastinya. Baik teman-teman semuanya, dan sekarang langsung aja kita praktekkan. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah sudah pastinya kita persiapkan terlebih dahulu mokapotnya. Nah, untuk gramasinya itu seperti biasa teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 12 gram bubuk kopi. Untuk airnya saya gunakan lebih kurang sekitar 95 ml ya. Kemudian saya juga menambahkan paper filternya supaya kremanya, supaya hasil kopinya itu clean ya, kemudian kremanya itu juga lebih halus teman-teman. Baik teman-teman, kita persiapkan lebih dahulu mokapotnya sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan itu adalah untuk pemanasan kompor listriknya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita meletakkan mokapotnya di atas plat kompor listriknya, ya, itu kita coba panaskan terlebih dahulu, lebih kurang sekitar 30 detik aja teman-teman. Dan untuk ukuran panasnya, suhunya saya menggunakan di angka 4 di sini ya. Boleh teman-teman gunakan di angka 4, tapi jangan terlalu tinggi juga di angka 5 ya. Gunakan aja di 3 atau 4 aja teman-teman. Saya kira itu suhu panasnya sudah cukup untuk memasak kopi mokapot.
Tujuannya itu di samping untuk menghemat waktu, di sini juga kita bisa menghindari kopi terpanggang dalam waktu dalam jangka yang agak lebih lama ya. Dan sebenarnya di sini lebih baik kita menggunakan air panas ya ataupun air hangat untuk melakukan proses penyeduhannya. Ya tujuannya itu untuk mempercepat proses hasil ekstraksi. Nah, karena pemanggangan yang agak lama itu bisa menyebabkan hasil kopinya itu gosong, teman-teman. Oke, dan sekarang langsung aja kita letakkan mocha potnya, teman-teman. Dan untuk step selanjutnya kita tunggu sampai kopinya itu keluar dari menara mocha potnya ataupun corong mocha potnya. Dan saatnya kita menanti, kita lihat seperti apa hasil ekstraksi kopi yang kita seduh kali ini, teman-teman. Oke. Dan kita bisa lihat, teman-teman, nanti kira-kira berapa detik ya, berapa menit maksudnya, berapa menit masa seduhnya. Dan sudah pastinya ada beberapa perbedaan untuk masa seduh menggunakan kompor yang menggunakan sumbu api dengan menggunakan kompor listrik. Ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu jauh, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita tunggu sampai kopinya itu keluar. Nah, di sini teman-teman, menurut saya ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan untuk step berikutnya ya. Yang pertama sekali, teman-teman, supaya hasil ekstraksinya itu pas, kita harus tahu nih kapan waktu yang tepat untuk mematikan kompor listriknya. Dan yang kedua, kita harus perhatikan ya, kapan waktu yang tepat untuk kita pindahkan mocha potnya itu dari atas plat kompor listriknya ke tempat yang sudah kita persiapkan, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah keamanan. Artinya kita harus menjaga dari suhu panas dari plat kompor listriknya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai mengenai plat kompor listriknya ataupun menyentuh plat kompor listriknya karena dia masih dalam keadaan panas walaupun kompor listriknya itu sudah kita matikan, teman-teman. Oke, baik teman-teman, dan kopinya sudah mulai keluar, dan sekarang saatnya kita bersiap-siap, dan langsung aja teman-teman kita matikan kompor listriknya, dan biarkan kompor listriknya itu melakukan proses penyeduhan itu dengan menggunakan sisa-sisa panas yang masih ada pada plat kompor listriknya, teman-teman. Oke, next. Dan sekarang saatnya teman-teman kita lanjut ke step berikutnya. Dan sekarang kita bersiap-siap untuk kita pindahkan mocha potnya dari atas plat kompor listriknya ke tempat yang sudah kita
persiapkan teman-teman. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk kita pindahkan? Nah, teman-teman harus perhatikan di bagian menara moka potnya pada saat proses ekstraksinya itu keluar ya dari corong moka potnya itu, kalau kopinya itu sudah mulai terlihat jernih ya, kemudian terlihat seakan-akan dia ingin memancar. Nah, pada saat itu teman-teman pindahkan langsung moka potnya itu ke tempat yang sudah teman-teman persiapkan. Ya, tujuannya itu supaya tidak terjadi penyeduhan yang berlebihan di situ, teman-teman. Kemudian biasanya di akhir-akhir kopi itu akan sedikit memancar, teman-teman, pada saat proses penyeduhan itu mau selesai. Karena itu untuk menghindarinya kita coba pindahkan moka potnya. Jadi dengan kita pindahkan maka proses pancaran kopinya itu atau cairan kopinya itu akan redam, teman-teman. Jadi itu dia dua hal penting teman-teman ya yang harus kita perhatikan pada step ini, dan itu penting untuk mencegah terjadinya hasil ekstraksi kopinya itu terasa gosong, teman-teman. Dan untuk step berikutnya yang harus kita perhatikan itu adalah pada bagian keamanannya, teman-teman. Artinya teman-teman hati-hati dengan plat dari kompor listrik, karena ini adalah bukan kompor yang menggunakan sumbu api yang langsung bisa kita matikan apinya. Artinya suhu panas itu masih terkandung di dalam plat kompor listriknya, teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai mengenai kulit teman-teman ya ataupun badan teman-teman. Artinya hindari dari jangkauan anak-anak ya. Hati-hati teman-teman karena itu berbahaya. Atau teman-teman bisa letakkan sesuatu di atasnya, jangan kain teman-teman ataupun barang yang mudah meleleh. Itu pasti akan meleleh mengenai kalau terkena dengan plat dari kompor listriknya, teman-teman. Boleh letakkan semacam kayu yang sudah teman-teman potong atau apa yang bisa membuat teman-teman itu terhindar dari sisa-sisa panas yang ada pada plat kompor listriknya, teman-teman. Oke, tetap hati-hati teman-teman. Baik teman-teman semuanya, jadi saya kira itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman pada saat kita menyeduh kopi moka pot. Dan saya kira untuk video kali ini cukup di sini aja teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, dan itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menyeduh kopi moka pot dengan menggunakan kompor listrik. Dan semoga tipsnya bermanfaat buat kalian semuanya, khususnya buat kalian yang sudah punya kompor listrik ataupun buat kalian yang sering nyeduh kopi moka pot dengan menggunakan kompor listrik. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dimanapun kalian berada, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.